Tim bangun sahur. Sahur, 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 sahur. Oke Lombok People, sudah kita saksikan penampilan yang luar biasa tadi dari tim bangun sahur. Nah sekarang nih perlu nih kita tahu penjelasan daripada ini tim siapa, dari mana gitu. Kebetulan dari tim bangun sahur ini ada dua sosok yang berpengaruh menggerakkan tim ini gitu. Dan kita akan minta keterangan mereka tentang tim apakah ini. Langsung saja kita undang dua narasumber kita. Baik, telah hadir bersama kita para narasumber, dimulai dari pelingsirnya dan juga pemuda yang membawa kesenian atau tradisi tersebut. Sebelumnya, siapa nama pelungguh? Kenalan dulu kan? Ya, nama saya Bapak Mas Riah Bapak Mas Riah dari Sukarma asli. Desa Sukarma asli. Ya. Kemudian pelungguh sak gagah nih ke Lalu Denny. Ya, telah hadir bersama kita sama Mas Riah dari Sukarma dan juga putra Sukarma Lalu Denny, ya. Iya. Oke. Baik, berbicara tentang kelompok bangun sahur gitu. Kemarin sempat viral di beberapa sosial media anak-anak yang membangunkan sahur, cuman kami lihat dari beberapa pilihan kelompok bangun sahur gitu, lebih banyak yang memakai instrumen modern gitu. Nah, tapi ini mencolok sekali gitu, seperti ada kesenian yang jarang terlihat gitu pada zaman ini gitu. Ya. Untuk untuk namanya sendiri, alat-alat itu ataupun instrumen musik yang dipakai membangunkan makan sahur itu apa? Apa para nalat sikar untuk berdoa kemangan sore nama menilangan rincik ya apa? Secara umum. Secara umum nah. Kata terutama kajian alat itu ya ino si aranna rebana sinar lima. Karena sinar 5 untuk membangunkan jemaah makan sahur. jumlah Setiap bulan suci Ramadan. setiap bulan suci Ramadan. Ya. Oke, jumlah alatnya disebutkan berapa di sana? Alat-alatnya. Kira lu alat ini. Ya, alatnya yang asli dari dulu itu 7, yang memukul itu 7. Pemukulnya 7. Ya. Satu-satu namanya. Satu namanya itu yang paling kecil itu namanya pemutu. Moto, Yang kedua itu namanya penengah. Yang ketiga itu namanya cerongcong. cerongcong, Ya, yang keempat itu namanya pengempat. 4, Ya, yang kelima namanya pelima. pelima. Ya. Gitu. Kemudian Nah, ada terus tambahan Kemudian ada tambahannya rincit, rincik ya, sama gendangnya. sama gendang. Oke, jadi 7 jumlah 7 instrumen jumlah alat musik. Ya. Kemudian kan saya lihat ada yang menyanyi gitu. Iya. Yang menyanyi biasanya berapa orang nih gitu? Ya, yang kami pakai yang dulu itu satu orang Satu menyanyi. orang saja. Iya, satu orang saja. Nah, terus kemudian apakah ada selain penyanyi, apakah ada dulu ataupun sampai penyanyi doang gitu? Penari ada. Ya, ya ada. Nah, Ya ada, itu namanya cupak gerantang. cupak gerantang. Iya. Berapa orang itu yang Iya. cupak gerantangnya? Ya, gerantangnya satu, cupaknya satu. Oh, gitu. Ya, itu yang belum kami lihat gitu kemarin di video itu. Kami lihat sampai penyanyi aja. Tapi ya ternyata ada nih gitu di belakangnya ada yang namanya cupak sama Iya, ada. gerantang. Iya, ada. Oke. Baik. Untuk rebana sinar 5 sendiri dibawa oleh siapa dulu awalnya? Ya, awalnya itu dibawa oleh namanya Papuk Rahyun, Papuk Rahyun, ya, Bapak Sihrum, Bapak Sihrum, ya, Amak Inasib, Ama Inasif, Amak Mas Riah, Amak Hidayah, Ahmad Hidayat. Amak Salikin,
Muhammad Salikin. Ya. Nah, apa yang pertama kali pencetusnya itu? Satu orang pencetusnya itu siapa? Saya pertama kali sinjuk Nah, yang ngajar pelungguh si dulu, ngajar-ngajar gitu. si pertama si saya dengan Iya, dah pertama itu Sama Papu Rahyun. Oke, Ya. Papu Rahyun. Ya. Oke Papu guys, gitu. Lombok People jadi nama yang membawa Rebana Sinar 5 ini awalnya adalah Purahyun Papu Rahyun. Rahyun. Nah, gitu. Pada tahun sekitar tahun 74 ya. Iya. oke. Sempat vakum beberapa puluh tahun kami dengar oleh warganet gitu kan. Iya. Jadi Rebana Sinar 5 yang ada di Desa Sukarma itu sempat vakum beberapa puluh tahun. Kemudian kami perhatikan di internet kemarin saya lihat di YouTube pada tahun 2014 kembali terlihat pada tahun tersebut tatkala pemekaran Desa Sukarma. Gitu ya. Ya. Nah, dan saat ini apakah personel yang tampil pada 2014 itu masih hidup atau tinggal berapa orang? Karang pira hidup sih nengka. Sekarang nih. Yang sekarang. Cuman yang masih itu sekahanya Rebana Sinar 5 ini kalau enggak salah kami tinggal bertiga. Tinggal bertiga orang. Iya, tinggal bertiga orang. Dari berapa personil? Dari 9 lah. Dari 9 orang. Dari 9 orang. Tinggal 3 sekarang Tiga, yang masih hidup. tinggal 3 orang. Nah, ngomong-ngomong soal Rebana Sinar 5 gitu. Rebana Sinar 5 ini sendiri dipakai pada acara apa saja? Apakah bangun sahur doang atau ada acara-acara yang lain? Ya, Banyak. kita pakai ada orang kawinan, Kawinan, ya, Gotong royong. ada orang gontong royong, gotong royong. ya, ada orang tradisi yang dulu itu pergi nyorong, sorong serah itu. Oh, sarang serah. Nah, Iya, iya. itu kita pakai dia itu. Oh, yang- jadi banyak ya kan, pemakaian. ya karena masa itu yang dulu itu kan dia bawa piring, bawa dulang, kan dulu. ditambahlah sama Rebana Sinar 5 Ditambah ini. di belakangnya ditambah sama Rebana Sinar 5 ini. Untuk Rebana Sinar 5 sendiri pernah diundang keluar. Iya, sering kemana saja? kita dia undang kita. Nah, dari sini kan sudah sampai ke Mataram, sudah sampai ke Lombok Tengah. Iya. Berarti Rebana Sinar 5 ini pada zamannya kan nggak ada sosial media Iya, ya. belum ada. Menorehkan perjalanan yang panjang dan juga dikenal luas gitu di daerah Lombok pada masanya gitu ya. Iya, iya. Hanya saja mungkin pada masa itu kita kekurangan media gitu untuk Iya, iya. menyebarnya. Nah, sempat vakum lagi setelah pemekaran desa. Kita lihat kembali dihidupkan Kembali setelah 2 tahun ini Iya. oleh saudara Lalu Deni gitu. Iya, iya. Nah, apa inisiatif yang membuat Pelungguh menghidupkan Rebana tradisi tersebut? Inisiatifnya agar tradisi ini tidak mati dan kegiatan pemuda itu banyak. Iya. Tidak monoton hanya kan sekarang zaman gadget. Nah, kita lihat sekarang pemuda kita itu kumpul saja sedikit-dikit, nggak ada yang kita mau ada acara atau apa. Yang kita utamakan gadget, main HP, main game, sibuk sendiri. Nah, jadinya setelah kita tahu cerita dari desa, mulai dari awal dusun ini tercipta dari awalnya Mangkelak, terus dirubah menjadi Desa Sukarma oleh almarhum Datuk Bapak Maulana Syekh dulu. Iya. Itu yang jadi inisiatif saya untuk menghidupkan Rebana 5 ini. Oh, jadi motivasi atau inisiatif Pelungguh sendiri untuk menampilkan kembali atau menghidupkan kembali regenerasi Rebana Sinar 5 ini karena kan kegiatan para pemuda atau remajanya lebih banyak pada gadget Iya. dan lupa pada kekayaan yang sudah mereka diwariskan sebenarnya gitu Iya, ya. iya. Oke, baik. Pelungguh tahunya ini dari mana gitu kok bisa tahu Rebana Sinar 5? Apakah pada saat pemekaran desa itu Pelungguh cari tahu gitu sehingga berinisiatif kenapa enggak kita regenerasikan begitu? Nah, awalnya dari pemekaran desa ini tahun 2014 kalau tidak salah itu.
Nah, dari 2014 ini saya kan kuliah nih, kuliah di luar daerah. Akhirnya apa? Saya lihat kegiatan di desa saya itu bisa dibilang mati. Nggak ada acara apapun di desa ini. Nah, sedangkan SDM dan tradisi kita ikut juga mati. Nah, gimana caranya menghidupkannya dari nol? Kita merangkak dari awal. Mulai dari kita latihan dari awal tahun 2021 kalau nggak salah ya, kita mulai 2022. Oh ya, 2022. Awalnya kita bangunin sahur ini pakai alat-alat biasa, pakai panci robek atau apalah kita pakai. Nah, akhirnya inisiatif itu timbul. Kenapa enggak kita pakai alat rebana 5 ini? Nah, agar tradisi ini kembali hidup. Akhirnya kita minta persetujuan dari tokoh-tokoh kita semua yang pemain-pemain rebana 5 ini. Gimana nih? Boleh nggak kita pakai alat rebana 5 ini dan latih kami? Alhamdulillah, respon masyarakat sama respon tokoh masyarakat kita itu welcome dan malah mendukung. Nah, di kegiatan Gedor Sahur ini. Luar biasa ya. Betul. Terus harapan sama Sri dulu nih. Apa harapan kedepannya untuk Rebana Sinar 5 ini supaya tidak mati kah, atau ada harapan-harapan lain gitu untuk generasi setelahnya? Ya, harapan saya itu supaya tidak mati itu diteruskan oleh pemuda-muda kita remaja ini kan, karena semua itu rasa-rasanya semua itu anak-anak saya dan cucu saya ini hobi kan. Ya hobi. Nah, terus saran Pelungguh ke pemuda Miden nih yang meneruskannya, apa saran-sarannya ke depan, bagaimana meneruskannya itu gitu, pribadi? Iya, sarannya itu saya serahkan kepada Ananda ini Mami Den. Langsung diserahkan mandat ya? Iya, pasal anak-anak muda, cucu saya, anak saya ini kan berkumpul di tempatnya. Iya, Ananda ini Mami Den ini kan semua kumpul di sana. Dan kalau begitu saya serahkan kepada dia, jangan supaya dimatikan. Ya, dikembangkan terus. Oke, siap. Ya, dikembangkan terus, itu harapan saya kepada ini Ananda Mami Den ini. Oke. Nah, untuk Mami Den sendiri atau saudara Lalu ini, bagaimana nih kira-kira taktik Pelungguh, inisiatif Pelungguh setelah diberikan mandat? Ya, alhamdulillah taktik kita sekarang ini dari generasi ke generasi. Nah, kita tahu juga kan teman-teman kita para pemuda kalau sudah umur 20 sampai 25 itu kan punya kesibukan masing-masing nih. Nggak mungkin kita harapkan mereka aja. Nah, dari generasi SMP, SD itu akan kita akan latih lagi. Oh, berarti caranya nanti bahkan dari SD pun akan diberikan pelatihan. Nah, itu rencana kita ke depan. Oke, baik, saran Lalu Denny ini untuk para sahabatnya ini yang nonton ataupun mungkin teman-teman dari tim Rebana Sinar 5 yang sedang menonton, apalah itu motivasinya itu. Ya, tetap kompak. Ya, tetap kompak, jaya terus, itu aja. Alhamdulillah. Oke, baik, telah kita dengarkan penjelasan dari dua narasumber kita. Ya, semoga kita harapkan bukan hanya di Desa Sukarma saja, melainkan di tempat-tempat yang lain juga tradisi-tradisi pada zaman dahulu itu tidak mati gara-gara gadget ataupun perkembangan zaman pada saat ini. Jadi saran dari mereka, tetaplah kembangkan apa yang sudah diwariskan dan juga jangan mati. Gitu kira-kira. Baik, hanya itu dari kami. Kompak untuk tim Rebana Sinar 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.